Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di opini obrolan pagi ini, pemirsa, masih dengan tema yang sama, yaitu mempertahankan kue dan jajanan tradisional bersama dengan Mbak Rati di sini. Oke Mbak Rati, ini kan tadi kita membahas mengenai kue, usaha-usahanya Mbak Rati dan juga keluarga lah ya, bisa dibilang ya. Oke, berarti ketika Mama Mbak Rati nih minta tolong untuk membantu dari keluarga juga ya, masih membantu ya? Masih keluarga semua. Karyawannya masih keluarga. Itu berarti Mama Mbak Rati harus mengajari mereka dulu dong? Karena pertama itu mungkin sama Mbak, kan awalnya kan belum terjun ke dunia catering kan, karena emang rumah keluarga Mama tuh nggak terlalu jauh dari rumah nenek. Kadang kan tuh duduk kan, main, sering ngumpul-ngumpul. iya, terus ngeliatin doang kayak gitu. Cobalah yuk gitu. Awalnya tuh gitu, coba-coba juga sama. Akhirnya lama-lama kan catering banyak, ya mereka bisa sendiri Mbak. Cuman kan ada yang ada kue yang mereka bisa, ada yang enggak. Ya nggak semua Nggak semua. menu pasti tetap bareng Mama juga tentunya. Harus ada tetap pendamping. Ini kan dari kue terus tuh ke catering juga. Itu gimana ceritanya bisa masuk ke catering, merambah ke catering itu gimana tuh? Awalnya tuh emang muter otak sih Mbak. Biasanya kalau satu aja ternyata nggak Stuck nanti ya? Iya, diem doang ini kan. Terus lama-lama berpikir ini kalau misalnya di kue doang kayaknya nggak afdol nih kata gue kan gitu kan Mbak. Karena kan awalnya kue ini temen sih pertama tuh Mbak, karena dia ada acara syukuran. Tih, lu bisa masak nggak sih kata dia kan. Masak apaan gue gituin. Terus kata dia, gue mau pesen kue nasi kotak. Awalnya gitu kan Mbak. Lah, gue bukan tukang nasi kotak, mak gue tukang kue, gue gituin kan. Terus kata Mama, nggak apa-apa lah kata dia kan. Nah, kebetulan di samping rumah itu punya tetangga Wak, emang dia tukang juru masak Mbak kalau di gang kan awalnya. Terus Wak, temen gue mau pesen nasi kotak nih lumayan, ya udah ambil kata dia gitu kan. Awalnya emang yang masak untuk kayak kita ngomong lah kayak ayam bakar, bukan resep-resep kampung kayak gitu. Itu diajarin dari Wak pertama kan, barulah aku kursus Mbak. Oh kursus juga akhirnya belajar dulu. Belajar juga. Kalau belajar kayak gitu per menu atau gimana? Per menu Mbak. Mbak waktu itu apa? Kalau dulu pertama aku lebih basicnya tuh ke kayak ikan gulai, ayam. Lebih itu kalau misalnya kayak sayur-sayur kita yang kayak untuk kita pesta biasa itu Mbak, nggak terlalu aku tuh Mbak. Kayak sayur nangka kan. Ini kan ada nangka, terus ada keladi. Itu malah aku nggak terlalu paham Mbak. Kurang juga nggak sih? Kurang sih peminatnya, nggak terlalu kan untuk kalau untuk kita catering ke kotak ya Mbak, nasi kotak. Nah dari ayam bakar itu Mbak awalnya aku coba dulu, ternyata nih kok makin lama makin rame. Ah itu dari tetangga semua Mbak, punya tetangga polisi di Polda kan mereka. Dari situ terus merembet lah gue ke tumpeng Mbak. Oh tumpeng nasi. Sekarang ketumpeng, belajar juga? Kalau tumpeng awalnya lihat YouTube kan, ya oke. Cuman kan beda tuh Mbak, kita rasanya kan. Bener. Terus punya temen tuh di Bandung, mereka itu masak nasi liwet Mbak awalnya. Bukan nasi liwet. Iya nasi liwet dulu kan, Iya. belum tumpeng. Dikasih tau lah sama dia Mbak, gini ini. Gue cobain di rumah, itu sampai 7 kali 8 kali gue nyoba masak Mbak. Banyak juga ya? Kok beda, takutnya besok beda. Nah itu kan gitu kan. Akhirnya dicatat Mbak sama gue. Jadi kalau berasnya sekian, oh bumbunya sekian, untuk berapa target gitu kan Mbak. Karena kan kalau tumpeng nasi kan punya loyang kita, punya ukuran. Nah itu gue catatin Mbak satu-satu pakai buku. Pesan yang ini Mbak, gue catat dari ini. Oh gini bumbunya sekian. Gue kirim Mbak, kata tetangga, buatin tumpeng dong Mbak Rati, kata dia, ada acara nih katanya. Catat dulu Mbak, mau yang gede pula kan. Waduh kata gue, ya udah deh. Tadi. Iya. Ya udah deh cobain dulu lah kata gue. Gue tambahin lah Mbak. Pokoknya emang intinya masak itu kalau sampai saat ini emang nggak boleh pelit sama bumbu-bumbu dapur Mbak. Nggak, kalau kayak bawang jangan merah, ragu-ragu gitu enggak, ya. Iya. Kalau kita setengah juga rasanya. Oh, gitu. Udah gue coba atau enggak ini. Kan ini kalau buat dalam porsi banyak tuh biasanya kan. Kalau porsi banyak tuh rasanya udah nggak nentu biasanya tuh. Kalau Mbak gimana caranya tuh biar tetap konsisten rasanya? Kalau di kami Mbak, semua barang itu kita timbang Mbak. Dari misalnya ngomong ini Mbak ya, bawang merah, bawang putih, lengkuas, jahe yang make sama bumbu dapur itu kita timbang. Jadi kalau misalnya untuk masak berapa banyak porsi, itu kita timbang Mbak. Jadi kalau misalnya untuk 50
untuk sampai ini Mbak, udah kita catat tuh dari porsi 50 kotak, 100, 250 sampai 500. Itu udah kita catat. Kita timbang kan Mbak, semuanya kita timbang, kita catat biar balance semua sampai hari ini. Iya, dia kan harus balance ya. Iya. Apalagi sekarang kan di bisnis kuliner ini udah banyak nih yang buka nih. Banyak. Apalagi anak-anak muda juga udah banyak nih. Gimana cara Mbak Rati agar tetap apa ya, diminati? Tetap rame. Otomatis pertama tuh kita tuh bersaing harga deh Mbak. Harga. Iya kan? Kuncinya di harga dulu berarti. Pertama di harga dulu. Oh, Di oke harga. oke. Cuman gini sistemnya, kalau misalnya udah nggak masuk ya kita nggak bisa lah Mbak, kita kan ada karyawan yang mau digaji. Nah, itu dia. kan? Gimana tuh? Hitung-hitungannya sekedar dia mau potong 1.000-2.000, kalau misalnya kali banyak kan lumayan Mbak. Iya kan, pikirannya gitu kan pembisnis kan. Iya benar-benar. Jadi kata dia, gua ngambil di situ harganya sekian, kata dia. Ya udahlah, potong 1.000 mau nggak? Oh, Neng, gitu. nggak. Benar. Ya, kita kan daya tarik. Kalau yang makan banyak mulut, saya rasa kan banyak yang nanya Mbak, ini di mana kan, di mana gitu. Udah gitu Mbak awalnya. Caranya begitu ya, Iya, tekniknya gitu tekniknya ya. pelan-pelan asal pastilah. Pelan-pelan asal pasti. Nah, mengenai resolusi nih, apa Oke yang deh. mau dicapai di tahun ini? Mau dilakuin apa tuh? Eh, Terkait usahanya ya? Iya, kalau pertama sih kalau untuk di catering kue nasi, impian dari dulu tuh Mbak, pengen banget tuh, pengen gede lah pertamanya. Cuman ada satu sih yang belum sampai saat ini tuh, pengen banget belinya tuh alat catering Oh, alat catering. yang gede, yang Yang gede gede. untuk gedung. Oh, oke. Itu karena pikiran kan pernah nanya Mbak, pikiran tuh harganya tuh cuma 7-8 juta, ternyata paket fullnya tuh 25. Wow. Bener, kata gue nggak salah ini. Masih Tapi kan cepet balik juga nggak sih jadinya? Iya, kalau Kan misalnya kalau cateringnya lancar kan? cepet. Cuman kan kalau untuk sekaligus agak gitu. Oke, gitu ya. Iya, itu pertama. Terus emang cita-citanya sih kalau bisa tuh pengen punya ruko sih Mbak. Pengen emang satu tempat itu semua, jangan campur-campur. Kalau kini kan kita masih, karena rumah nenek itu gede banget Mbak. Itu dapurnya tuh gede Mbak, di belakang gede banget. Karena masih di rumah kan, kalau bisa tuh emang pengen jadi satu tempat, ya udah itu doang. Satu tempat untuk produksi semua di situ iya. ya, mau kue, tumpeng, tumpeng. nasi kan. Iya, Maunya di benar, situ. benar. Cuman Oh, itu, iya. pengennya itu banget. Cuman kan udah keliling-keliling, udah nabung ya, belum cukup. Semoga ya Mbak ya, Disegerakan. disegerakan, diberi ada rezekinya nanti. Amin. Amin. Nah, kalau misalnya kayak catering kayak gitu, itu masih mama apa Mbak turun tangan juga? Kalau nasi aku turun tangan. Kalau kue aku turun tangan juga. Turun tangan juga. Turun tangan. Tapi kalau kue yang Mbak itu yang kayak bolu-bolu gitu. Enggak. Kini Mbak banyak sih kayak Putu Ayu. Oh. Kini kan karena mereka ini kan nggak mungkin target gede kayak gitu ya Mbak ya. Iya. Jadi kita tuh beli semua Mbak cetakan kue. Jadi kayak Putu Ayu, bolu pisang, kita udah bisa dicetak kecil kayak gini. Kalau orang nggak mau beli harga 50 kan, kita jual yang 45.000 yang kecil-kecil. Oh, dari Langsung kecil-kecilnya. ya. Sebelum beli yang gede, beli dulu yang kecilnya kan. Cicip dulu ya Cicip dulu. kecilnya ya, ada testernya dulu. Biar enak. Gimana nih Mbak caranya untuk tetap konsisten dari tahun 2020 ya sampai sekarang nih udah 2024? Gimana caranya tetap konsisten membuka usaha tersebut? Pertama sih emang mata pencarian ya Mbak, untuk di Oke. rumah kan. Terus kedua itu ternyata memasak itu enak Mbak. Benar kan, enak. Enak kalau berhasil, kalau nggak berhasil nggak. Sebenarnya gini sih prinsipnya, kalau untuk anak-anak muda itu emang kita bisnis itu pertama emang konsisten Mbak. Iya, itu kuncinya kan. Jangan bentar-bentar sepi nih nggak ada yang mau beli. Kalau kayak gitu lama-lama juga nggak bakal maju. Bener. Oh, jadi mindset kayak gitu Konsisten, nggak usah jauh-jauh awasin dulu gitu ya. Enggak. Namanya kita bisnis emang pasang surut itu kan wajar. Wajar banget. Terus nggak dicaci maki orang atau ini nggak enak, terima aja lah, berarti diperbaikin kan. Belajar aja dari diri sendiri dulu. Kalau misalnya emang pertama sih basic ya, kalau emang basicnya bagus ditekunin deh. Tapi kalau misalnya cuman aduh capek nggak mau, nggak usah. Bener, ngabisin uang Mbak. Bener, ngabisin uang, tenaga, ya. Jadi kalau bahas banyak ngeluhnya, mending nggak usah. Mending beli aja ke Mbak gitu ya. Beli aja, nggak apa-apa. Lebih enak. Kalau ada uang apa capek-capek bikin sih? Itu untuk menjual. Jadi seperti itu ya.
Ya konsisten kan memang kuncinya Kunci banget. pertama. Banyak nih usaha-usaha yang udah berkembang terus ujung-ujungnya gulung tikar karena tidak konsisten. Tapi kalau misalnya jajanan pasar dan tradisional seperti ini berarti peminatnya masih banyak, Pak. Peminatnya masih banyak, Mbak. Karena gini sih, gimana ya, Mbak? Ada orang tuh lidahnya nggak go internasional kalau kata gue. Agak dihina ya pemirsa ya. Enggak semua loh, Mbak. Udah gue mesti ladenin didudukin kan teman-teman yang biasa. Kan punya teman pramugari juga, Mbak. Enggak, maksudnya tuh enggak, ini tetap enak kata. Gitu, Mbak. Kan kita gitu kan taro, pilih deh. Masih sama enggak rasanya? Masih enak kata dia. Oke, nanti kita lanjutin lagi ya. Sekarang kita jeda dulu. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi ini.